kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Dalam kesempatan presentasi kali ini, kita akan membahas tentang analisis harga pokok penjualan pecel lele di daerah Pegadaian. Next. Pertama, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, bernama Dani Hidayat, 3 digit NPM terakhir 113. Kemudian ada Kelvin Ekalala dengan 3 digit terakhir 136, kemudian ada Muhammad Naufal dengan 3 digit terakhir 140, dan yang terakhir ada Raihan Pratama Surya Wiono dengan 3 digit NPM terakhir 166. Next. Kemudian untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rehan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Tri. Jadi untuk materi pertama yaitu mengenai latar belakang UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, usaha mikro kecil menengah ini juga termasuk seperti tukang pecel lele. Jadi seringkali kita menjadi tulang punggung perekonomian lokal antar keluarga. Tujuan dari kita mewawancarai mereka yaitu dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan sirkulasi uang di komunitas tempat. Di next. Nah, pada analisis UMKM ini yaitu perhitungannya. Jadi perhitungannya itu diketahui biaya bahan bakunya itu Rp500.000, biaya tenaga kerjanya Rp140.000, biaya overhead Rp640.000, dan biaya overhead variabel Rp820.000. Semua biaya ini kita tambahkan menjadi Rp2.100.000. Untuk KPP-nya yaitu Rp2.100.000 ini kita tambahkan dengan 10% dari uang keuntungannya dikali dengan Rp2.100.000 menjadi Rp2.310.000. Di next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Rehan. Selanjutnya ada pertanyaan wawancara yang pertama. Bahan baku yang dipakai dari mana dipasok dan sistem pembayaran bagaimana? Bahan baku yang dipakai bisa mencapai 30 macam. Pasokan bahan dari Pasar Baru Karawang, seperti ayam dikirim, dan sistem pembayarnya yaitu cash. Kemudian tenaga kerja ada berapa upah, dan sistem pembayaran bagaimana? Next. Tenaga kerja yaitu sebanyak 2 orang, upah per orangnya yaitu sebesar 70.000 dan pembayarannya cash pada hari itu juga. Kemudian BOP, apa saja sarana penunjang digunakan, jumlah tools atau mesin yang dipakai, tempat, gedung, tahun berapa diperolehnya. Mesin tools yang digunakan yaitu spatula, kompor, panci, olekan, coet, sendok garpu, dan seterusnya. Tempat yang digunakan yaitu lapak atau kaki lima, dan berdirinya yaitu sejak tahun 2000. Selanjutnya yaitu nama UMKM, surat izin atau SKU, tahun berapa memulai usaha, dan berapa modal usaha awal, serta pendapatan sehari berapa. Nama UMKM-nya yaitu Pecel Lele Pegadaian dan belum memiliki surat UMKM. Mulai usahanya pada tahun 2000 dan modal usaha awal yaitu Rp6 juta serta pendapatan per hari Rp900.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Kevin. Di sini ada berbagai foto dari dokumentasi dari hasil wawancara dan tempat dari UMKM tersebut, di mana ada lapak yang di dekat Pegadaian. Maksudnya ini ada lokasi lapak, di mana lokasi lapak tersebut ada di samping Pasar Karawang, di mana dekat dengan sekolah SD Karawang Kulon 2. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ke Kang Noval dan Kang Kelvin. Dan sebagai penutup materi, izinkan saya memberikan sebuah kesimpulan.
kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari pengerjaan tugas ini adalah kita bisa mengetahui bagaimana suatu UMKM bekerja, mulai dari latar belakangnya sampai ke perhitungan HPP. Hal ini bisa kita jadikan sebagai referensi ke depannya untuk kita jika ingin membuat sebuah ide usaha yang baru. Sekian presentasi yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, ke Kang Noval Mursidan dulu yang pertama. Silakan Kang pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Kang. Sini saya akan menanyakan pertanyaan, yaitu tadi kan mungkin di slide yang perhitungan sudah dijelasin bahwa BOP itu terdiri dari apa saja. Nggak dijelasin bahwa BOP itu isinya tuh apa aja. Apakah dari uang sewa, listrik, ataupun yang lain. Mungkin dari kelompok Akang sendiri bisa menjelaskan dari mana jumlah BOP itu berasal, Kang, pada UMKM yang Akang pilih ini. Mungkin itu sih, Kang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kang atas pertanyaannya. Kami tampung dulu, dan selanjutnya untuk Kang Noval Muhammad Renaldi, silakan. Baik, terima kasih Kang atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Jadi tadi kan pada penentuan HPP terdapat perhitungan 2,1 juta, kemudian 10% dikali 2,1 juta ya Kang. Lalu pertanyaan saya adalah 10% tersebut itu didapatkan dari mana dan mengapa Akang memakai 10% dalam perhitungan tersebut? Terima kasih Kang. Baik Kang, terima kasih juga atas pertanyaannya, dan izinkan saya menampung dulu. Dan apakah ada lagi yang ingin bertanya untuk pertanyaan terakhir? Oke, sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada nanti pertanyaan yang terakhir, saya izin untuk menjawab dulu pertanyaan dari Kang Novel Mursidan. Benar, kami kurang lengkap untuk biaya buat BOP-nya, dan untuk BOP-nya sendiri itu sebenarnya kita udah termasuk dari biaya sewa listrik, kemudian sewa tempat, kemudian tuh ada biaya peralatan juga termasuk gerobak, kemudian juga ada biaya peralatan makan, biaya lampu dan ya apa ya, dan juga tuh ada biaya juga buat yang namanya tuh buat kebersihannya juga. Mungkin sekian dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah terjawab Kang Novel Mursidan? Sudah, Kang. Sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kang. Baik Kang, sama-sama. Baik Kang Novel Rabani Sumitra, ingin bertanya, silakan. Ya Kang, izin bertanya, mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan jaringan sehingga saya keluar. Itu pertanyaan saya itu, kenapa Akang milih
di UMKM ini gitu. Keuntungan apa yang bikin Akang milih UMKM ini, sama halangan Akang apa sih saat pengambilan data? Sekian, terima kasih. Baik Kang, terima kasih juga. Oke, saya tampil dulu ya Kang ya. Kang, maaf, Kang Nova Rabani Sumitra, apakah tadi itu hambatannya aja atau unggulannya juga ya? Hambatannya aja, Kang. Oh, hambatannya aja ya, baik. Oke. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Kang Nova Rabani. Kenapa milih UMKM ini? Yaitu pertama yaitu daya tarik, di mana UMKM ini atau pecel lele ini sering kita temuin di beberapa tempat atau di pinggir jalan. Makanya dari itu kita memilih UMKM ini, serta dapat untuk meningkatkan UMKM pendapatan mereka secara signifikan. Terus hambatannya yaitu saat diwawancarai pelaku UMKM atau ownernya sendiri kurang bisa menjawab atau menghambat pertanyaan yang kami wawancarai, seperti biaya overhead atau biaya dari pabrik sendiri atau UMKM itu sendiri, dari bahan baku seperti bahan baku, overhead pabriknya, dan biaya yang lainnya. Seperti itu, Kang Rabani. Apakah terjawab? Ya, Kang. Alhamdulillah sudah terjawab. Siap, Kang. Terima kasih ya, Kang. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaannya Kang Nova Muhammad Renaldi. Kan tadi ditanyakan 10% itu didapatkan dari mana dan mengapa pakai 10% itu. Jadi 10% itu sebenarnya itu untung yang ingin dicapai oleh penjual. Sebenarnya 10% itu ya bukan hal yang mutlak harus 10%. Para penjual juga bisa menaikkan atau menurunkannya nilai tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya 10% itu ya emang benar-benar untung yang pengen dicapai, yang pengen didapatkan oleh penjual dari harga total produksi. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah sudah terjawab, Kang? Baik Kang, sudah cukup terjawab. Terima kasih Kang atas jawabannya. Baik, karena sesi tanya jawab yaitu sebagai sesi akhir presentasi kali ini sudah selesai. Izinkan kami menutup presentasi kali ini. Terima kasih banyak. Sama-sama.